Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas 2 Raja-Raja pasal 21. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pasal 21, kunci dari pemberosotan. Dan memberikan tema jangan dari kasih karunia merosot menjadi rusak menuju kebinasaan. Jangan dalam anugerah menuju ke kemusnahan. Tuhan telah memberikan belas kasihannya menyelamatkan beberapa generasi yang sebelumnya akhlak mereka sangatlah rusak, yang menuju pada kebinasaan. Dari anugerah Tuhan terus memberikan kasih karunia-Nya. Dia Allah yang berbelas kasihan, memberikan belas kasihannya terhadap kerajaan Yehuda maupun Israel, begitu memberikan belas kasih karunia-Nya, tetapi karena kemerosokan akhlak manusia membuat Tuhan tidak berdaya untuk terus karena mereka melakukan yang jahat. Dari Hizkia, Tuhan menambah umurnya 15 tahun. Dari kebaikan perlahan menuju ke merosotan, dari anugerah sampai pada kebinasaan. Dari Hizkia, bukan hanya dari Manasye. Di pasal 20 dikatakan Hizkia sakit. Dan 19 menerangkan Hizkia mengalami mujizat yang besar. Tuhan memusnahkan lawannya, musuhnya 18.500 orang. Dan Raja Asyur juga melarikan diri kembali ke tempatnya, kemudian dibunuh. Kerajaan Yehuda mendapatkan peninggalan persenjataan dari itu. Tiba-tiba dia mendapatkan keselamatan, dan dalam keselamatan dia sangat bersukacita. Dan bersamaan waktu di dalam hidupnya, pada kejayaannya dia sakit. Yaitu dia tumor, mungkin kanker. Tetapi Tuhan menyembuhkannya. Dia berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan menambahkan 15 tahun umurnya. Tuhan lewat Nabi Yesaya menyembuhkannya. Setelah dia sembuh, lagi pula Tuhan memberikan satu tanda untuk memberikan 15 tahun lagi umurnya, yaitu bayangan yang berbalik sampai 10 langkah. Kalau maju ke depan, mundur 10 langkah. Hanya Tuhan yang sanggup berbuat demikian. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan mengingatkan keluarga Daud. Tuhan mengingatkan perbuatan Daud. Hizkia adalah Daud yang kedua.
Sebelum dan sesudah Hizkia tidak ada yang seperti Daud, seperti dia yang menyerupai Daud. Sehingga Tuhan begitu setelah itu dia mengalami kejayaan di dalam anugerahnya Tuhan. Tuhan membuatkan satu tanda, tetapi sayangnya dia sombong. Pada saat kejayaannya dia sombong. Dia senang untuk bertemu dengan utusan dari Babel. Begitu jaya sehingga para utusan-utusan dari Babel juga datang mengunjunginya. Dia menjadikan negara yang kuat. Sesungguhnya itu tangan Tuhan yang menyangga dia dan beri anugerah dia. Sesungguhnya Hizkia sangat paham. Negara ini diselamatkan. Penyakitnya disembuhkan. Semuanya adalah karena dari karunia Tuhan. Tetapi di atas titik kejayaannya dia sombong. Dia dengan senang untuk bertemu dengan utusan dari Babel. Dan dari pasal 20:12, dimulai dari 12, di situ terlihat satu gerakan yang jelas. Lihat, dia memperlihatkan segala sesuatunya kepada utusan dari Babel. Tidak ada satupun yang tidak diperlihatkan Hizkia di ayat 15. Semua yang ada di istana diperlihatkan kepadanya. Di ayat 15 dikatakan, lalu bertanya lagi, adakah yang telah dilihat mereka di istamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihat kepada mereka di bendaharaanku. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Ini berulang kali dikatakan. Di sini dia memegahkan diri. Dia ingin memamerkan. Wah, kami begitu lihai. Begitu baik, begitu bagus. Begitu banyak perkakas perang. Begitu banyak prajurit perang. Begitu banyak barang-barang perkakas perang. Dia memegahkan dirinya sendiri. Saya menerangkan di pasal ini karena minggu kemarin tidak dijelaskan. Saya ingin memperingatkan staf gereja dan juga para bekerja pada saat kamu berhasil, kamu sukses, berhati-hatilah kamu terjatuh. Kita harus untuk merendahkan diri. Jangan memamerkan diri. Pada saat kamu sukses, banyak orang akan menjadi memperhatikanmu, melihat perusahaanmu. Kalau kamu pejabat negara, orang akan datang mengunjungi negaramu. Orang bertanya, bagaimana kamu sanggup untuk melakukannya? Ada apa di negaramu? Pasti sangatlah lihai. Jadi yang jadi raja, kamu datang, lihat-lihat. Kalau kamu bisnis, kalau perusahaanmu maju pesat, kamu akan memperlihatkannya kepada orang betapa lihainya kamu.
Dan juga ini memperingatkan staf gereja kami dan kita semua. Sekarang gereja membangkitkan 611 dan memberkati kita. Banyak orang yang datang mengunjungi gereja kita untuk lihat-lihat. Orang gereja lain bisa datang mengunjungi, orang yang dari jauh bisa datang untuk mengunjungi kita. Dan juga kita suka untuk membawa mereka melihat-lihat, mempertunjukkan inilah, pertunjukan itu. Mungkin kalau untuk mengunjungi 611 seharian tidak bisa selesai untuk dikunjungi. Tuhan memberikan banyak berkat bagi 611 dan kita bisa menepuk-nepuk sehingga selesai untuk diperlihatkan kepada orang. Sesungguhnya itu tidak baik. Ya, memang orang datang mengunjungi ingin melihat, kita tidak bisa menolak, dan kita juga mengharapkan agar gereja yang lain juga baik, tetapi janganlah kita segala sesuatunya diperlihatkan bagi mereka. Ada bahaya. Dan juga bagaimana dari si kelakuan mata kita, janganlah kita memperlihatkan untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka. Karena kita harus menyadari semua yang kita dapatkan bukan karena susah payah kita sendiri, tetapi semua itu datang dari Tuhan. Kita waktu orang datang mengunjungi, melihat-lihat, yang kita tujuannya yaitu melihat bagaimana karya Tuhan, bukan karya kita. Dan janganlah segala sesuatu yang dari kita diperlihatkan bagi orang. Mereka yang kita perlihatkan adalah Tuhan, agar mereka melihat bagaimana kita berbuat dalam mengikuti Tuhan. Dan jangan, kamu juga bertanya, adakah kamu mengikuti video mengikuti Tuhan dan dapur mama? Jadi mengikuti Tuhan adalah untuk orang mengikuti Tuhan, mengenal Tuhan. Itu adalah keinginan kita. Kita ingin agar Tuhan, agar mereka ikut mengikuti Tuhan. Janganlah kita untuk kemegahan kita memamerkan sendiri, akhirnya menjadikan rampasan bagi orang. Ini dan juga di gereja departemen penerbitan, janganlah demikian. Kita harus merendahkan diri. Janganlah setiap orang datang kita menjamu mereka dan memamerkan segala yang kita punyai, tetapi haruslah mengajak mereka untuk melihat semua adalah karya dari Tuhan. Seperti di sini Hizkia sakit seperti nubuat Nabi bahwa Yehuda akan dalam pembuangan, suatu negara yang besar, tetapi akhirnya harus di pembuangan, dijajah. Tetapi nasib dari Hizkia dari masa hidupnya semua itu belum terjadi. Dalam pikir, baiklah di pembuangan di masa saya. Pada saat seorang ayah yang demikian, setiap seorang raja yang demikian, yaitu awal dari kemusnahan. Akhirnya dia mendapatkan anak, melahirkan Manasye. Manasye dalam arti lupa akan Tuhan. Demi kesuksesan, lupa akan Tuhan. Lupa apa yang dia dapatkan, semuanya itu adalah dari anugerah. Dia melihat apa yang ada di bumi, lupa akan Tuhan, semua itu adalah anugerah. Dia melahirkan
mendapatkan anak ini, dia memberi namanya Manasye, yang arti namanya lupa. Kita melihat kapan anak ini dilahirkan. Di pasal 21 saya membagikan 3 subbagian ayat 1 sampai 9. Itu subtema pertama. Kerajaan Yahuda membawa atau mempengaruhi Yahuda jatuh dalam dosa. Ia menyerupai Ahab. Manasye berumur 12 tahun menjadi raja dan menjadi raja 55 tahun di Yerusalem. 12 tahun dia menjadi raja. Ayahnya Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun. Jadi pada saat Tuhan menambahkan umurnya pada tahun ketiga, dia lahir. Setelah dia lahir, Hizkia masih hidup 12 tahun. Yaitu pada umur 12 tahun, dia dinobatkan menjadi raja dan ayahnya meninggal. Yaitu Manasye lahir dalam kejayaan kerajaan Yahuda. Setelah Salomo keluar kerajaan Yahuda pada kejayaannya, dia lahir. Tapi sayangnya namanya dikasihkan dalam arti lupa. Dia lupa akan karunia dari Tuhan. Dari kerajaannya, kalau Hizkia kalau tidak ada ditambahkan umur 15 tahun, tidak ada Manasye, dan juga Yahuda tidak akan mengalami nasib yang tragis. Tapi sayangnya pada saat Hizkia melupakan Tuhan dan memberikan anaknya Manasye, lupa akan Tuhan. Lagi pula dia memerintah sangat panjang. Dia masih muda udah menjadi raja, 55 tahun. Satu yang sangat panjang sekali. Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. 55 tahun melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera, seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel. Seperti Ahab. Kita ingatkah pada waktu kerajaan utara Israel pada mereka diruntuhkan, Ahab memperistrikan Isabel. Di negaranya membangunkan berhala, mengadakan pemanggil roh peramal, mengadakan tulah, sehingga negaranya dilenyapkan. Sekarang Manasye yang menjadi raja, dia 55 tahun menjadi raja, sama seperti Ahab, membawa seluruh negara dalam kegelapan, melakukan yang seperti Ahab. Di sini timbulnya datangnya mulai dalam pembuangan. Kutukan dari Ahab telah ditergenapi di Israel. Israel telah di pembuangan. Tetapi sekarang Manasye juga melakukan yang demikian. Jadi awal dari dalam pembuangan.
Dan juga dilihatkan kerajaan Yehuda lebih jahat dari Ahab. Kejahatannya tidak kalah dibandingkan dengan Ahab. Dan ini terus dicatat dalam ayat-ayat ini. Ia sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan misbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Ia mendirikan juga misbah bagi segenap tentara langit dan kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, merapuhkan lamar dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mana Tuhan sehingga menimbulkan sakit hatinya. Dia mengubah segala bait suci, dan juga di bait suci mengadakan pengorbanan, dan juga mempersembahkan anaknya dalam api, yaitu kepada dewa Molok. Mereka dibakar untuk mendapatkan kuasa dari roh gaib. Dia seluruhnya lupa akan Tuhan. Dia memimpin untuk melakukan sihir dengan pemanggil roh, dengan ta'alah, talaah, pemanggil roh peramal. Dia adalah anak Hizkia sebagai pemimpin dalam kuasa gerak, dalam kuasa gaib, dan melatih mereka mengadakan dengan penggunaan kuasa gaib, dengan menggunakan pemanggil arwah, roh peramal. Sehingga ia melakukan sakit hatinya. Bait suci Tuhan itu kudus. Bukan hanya tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan dia meninggalkan perjanjian dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bahkan dia mengadakan hubungan dengan kuasa gaib, dengan kuasa iblis dimasukkan dalam kerajaan Yehuda, sehingga kerajaan Yehuda dalam kegelapan, dan Tuhan sakit hati yang ia lakukan. Dari zamannya Daud, segala terhadap Tuhan, ketaatan pada Tuhan, dan semua itu dibuang semua. Seperti Daud dan janji kepada Salomo, di Yerusalem aku menaruhkan namaku sampai selamanya. Aku menaruh namaku untuk selamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal mereka telah berbuat tepat yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tetap menuruti hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Manusia telah melupakan semuanya itu. Dia membuang segala, tidak menuruti hukum yang diperintahkan kepada Tuhan kepada mereka, dan dia lupa Tuhan yang telah menuntun mereka dari Mesir. Di hadapan Tuhan tiada Allah lain. Dia lupa bahwa Tuhan yang membawa mereka sampai sekarang ini.
Ini perbuatan dari Manasye. Di ayat ke-9 itu inti. Tetapi mereka tidak mau mendengar dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih dari bangsa-bangsa yang dipunahkan Tuhan di hadapan orang Israel. Kelakuan kejahatan Manasye lebih jahat dari bangsa yang dipunahkan, lebih jahat dari bangsa-bangsa asing, sehingga Tuhan membuat mereka di pembuangan. Dan saya sendiri bertanya, mengapa Manasye bisa sampai demikian? Karena kesombongan dari Hizkia. Karena Hizkia tidak peduli akan keturunan berikutnya. Di pasal 20 dikarenakan, di hari-hariku tidak terjadi demikian ada baiknya. Sungguh baik firman Tuhan yang diucapkan itu, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Di 20 ayat 18, dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diapil untuk sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab Yesaya, sesungguhnya baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Akan diambil untuk di Raja Babel. Tetapi Hizkia berkata, asal damai dan baik di umur hidupku, itu dikatakan baik bagi Hizkia. Dia tidak peduli akan generasi berikutnya, asal di masanya dia damai. Dan akhirnya Manasye pun lahir. Dia bersama dengan Manasye harinya cuma 3 tahun. Di umur 3 tahun ayahnya sudah tidak ada. Ayahnya tidak mengajar dia. Dan juga tidak ada yang mengajar dia. Tidak ada orang yang baik untuk mengajar dia. Tidak ada Yoyada yang mengajar dia. Dia sendiri dibesarkan. Dan di masa besarnya dia dengan kelimpahan juga diagungkan orang dan dimanjakan sehingga di umur 12 tahun dia menjadi raja. Tadi salah ngomong, Hizkia bersama anaknya ada 12 tahun. Hizkia umurnya ditambah 15 tahun dalam tahun ketiga dia lahirnya Manasye. Setelah umur 12 tahun Hizkia meninggal. Manasye melihat Hizkia bagaimana dari umur lahir dari sampai 12 tahun dia melihat Hizkia yang sombong. Hizkia bilang semua pun apa yang dilakukan, yaitu zaman Hizkia di mana dia dipermuliakan. Sampai di sini saya sangat bersyukur. Saya bersyukur pada Tuhan, terima kasih pada Tuhan atas karunia-Nya, kasih karunia-Nya. Hari ini Tuhan memberikan kami ada gereja yang baik dan juga staf gereja. Saya dengan Simo setiap hari bersyukur dan bersyukur bersama dengan staf gereja. Kami tidak melupakan Tuhan.
Aku merasa ini adalah kasih karunia. Orang memang mudah untuk melupakan kasih karunia Tuhan dan juga mudah sombong dan juga melihat aku kalau pun tinggi hati, beritahukan aku, pastor, hidungmu sangat besar, saya harus merendahkan diri. Kita jangan dalam kasih karunia Tuhan merosot. Kita jangan dari yang baik merosot yang jelek, yang jahat. Sesungguhnya di sejarah Yehuda kita bisa melihat setelah kerajaan Daud adalah raja yang baik. Tetapi sampai di Salomo juga dari raja yang baik menjadi jahat. Kita melihat Hizkia, dia juga adalah raja yang baik. Tetapi kita melihat juga dia dari yang melakukan yang baik juga melakukan yang jahat, sama seperti Salomo. Dia Daud yang kedua dan juga Salomo yang kedua, dari yang baik merosot sampai yang jahat. Dan akhirnya Salomo membawa kerajaan menuju keruntuhan. Demikian juga Hizkia dari yang baik membawa negara menuju keruntuhan. Kerajaan Yehuda akan dilenyapkan. Dia masih bilang asal ada baik di masa hidupnya. Dia sangat ego, ia menjadi sehingga anaknya lahir pun menjadi raja yang jahat. Saudara semua, juga kita memperingatkan kita janganlah sombong. Sekarang dalam satu sangat berhasil, kita jangan sombong. Kita harus melihat generasi kita yang di bawah, dan juga kita dengan merendahkan diri berjalan di hadapan mereka agar mereka melihat segala sesuatu ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak mau generasi kita berikutnya menuju dalam keruntuhan sehingga masuk dalam penghakiman Tuhan. Ayat 10 sampai dengan 18 subtema yang kedua. Tuhan terus memperingati kerajaan Yehuda akan di pembuangan. Kerajaan Yehuda akan di pembuangan. Munculnya tanda-tanda mulanya muncul akan kerajaan Yehuda di pembuangan dari Manasye. Dan di subtema kedua ini Tuhan terus memperingatkan mereka, seperti di ayat ke-10 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat lebih jahat daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda sehingga setiap orang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti keluarga Ahab. Dan aku akan menghapus Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni sampai habis dihapus, dibalikan pula menungging. Aku akan membuang sisa milik pusaka dan menyerahkan ke dalam tangan-tangan musuh-musuh mereka. Yaitu bagaimana
terhadap kerajaan Israel Selatan, demikian juga kepada kerajaan utara Yehuda. Aku menetapkan untuk mendatangkan petaka. Dulu, oleh karena mengikatkan akan karena Daud, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Yehuda untuk tidak melenyapkan keturunannya. Di sini dengan perantaraan para hambanya, para nabi, karena perbuatan manusia membuat dari Yerusalem, dari kota ini akan ke tempat orang lain, karena seperti manusia telah mencurahkan darah orang yang bersalah sehingga dipenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosa yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa, berbuat yang jahat di mata Tuhan. Sampai di atas ayat 17, riwayat manusia dan segala yang dilakukan dan dosa-dosanya yang diperbuat ditulis dalam kitab Raja Yehuda, dan dia mendapatkan perhentian. Tiba-tiba saya merasa mungkin Tuhan sendiri yang membunuh dia. Dia melakukan begitu banyak, tiba-tiba di sini tertulis dia mendapatkan perhentian, mati. Tuhan telah berfirman mereka akan diperbuangan, akan dijajah, tetapi Manasye tidak berubah dan tidak mau mendengar, dan masih terus melakukan kejahatan, melakukan kegelapan, dan sehingga Tuhan tidak mengingat perjanjiannya akan kerajaan keluarga Daud, tetap sebab di sini akan dibawa dalam pembuangan. Dan di ayat seterusnya, ayat 19, Amon menggantikan ayahnya Manasye. Di sini tertulis Amon berumur 22 tahun menjadi raja dan juga melakukan yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembelih oleh ayahnya, yang disembah oleh ayahnya, dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Hizkia dari baik menjadi jahat. Manasye melakukan yang jahat melebihi dari bangsa-bangsa yang dipunahkan. Tidak ada yang seperti kejahatannya seperti Raja Manasye. Dia mengadakan peramalan, pemanggil roh seperti dia kerasukan setan. Sampai di generasi yang ketiga, keturunan ketiga Amon, sama seperti ayahnya. Tuhan tidak bisa untuk di sini bersama lagi, sehingga di tempat ini Tuhan mengeluarkan tangannya. Yehuda akan dibawa ke dalam pembuangan, dan raja ini pun dibunuh, dan anaknya mengganti dia. Dalam 2 tahun menjadi raja, dia pun juga hanya 2 tahun dia memerintah. Di pasal ini memberitahukan kepada Israel dan Yehuda di pembuangan. Kebangkitan itu adalah anugerah dari Tuhan, tapi janganlah kita lupa kita semua akan dibangkitkan
dalam kebangkitan, kejayaan, kita akan keluar dari pembuangan. Karena kita di pembuangan karena nenek moyang kita yang dilakukan oleh manusia, dari baik menjadi jahat. Dari baik. Kesombongan mengakibatkan keruntuhan dari satu negara dan merusak negara, mempengaruhi negara. Raja yang jahat sehingga membuatkan kita dalam pembuangan. Sekarang kita harus ingat, kita harus kembali bertobat. Hizkia, Manasye, Amon, seperti keluarga Ahab, menuju kebinasaan. Tetapi kita harus bertobat. Hizkia, dia bertobat. Tuhan memberikan kasih karunia. Demikian juga Ahab. Ahab dalam kesulitan, dia bertobat. Tuhan mengutuk dia, tetapi dia bertobat. Dia dengan berkain kabung meredakan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan terus memberikan kasih karunia-Nya sehingga kita walaupun dalam pembuangan kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita jangan lupa akan Tuhan, dan juga bagi kita setiap orang berbicara hari ini, bagaimanapun keadaan kita, kita harus ingat segala sesuatunya adalah kasih karunia Tuhan, dan kita mohon kasih karunia Tuhan. Janganlah kita dari yang baik menjadi jahat. Walaupun dalam kesulitan ini Tuhan terus memberkati kita janganlah sombong. Kita haruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan, melayani Dia, beribadah kepadanya, melakukan segala perintah-Nya, berjalan dalam jalan kebenarannya. Dan juga kita demi dunia semasa ini, kita mohon pada Tuhan. Tuhan ada anugerah pada saat kita merendahkan diri. Kita melihat Tuhan memberikan kesempatan dari Hizkia, walaupun dalam kegelapan Tuhan memberikan anugerahnya. Kita terus melihat. Kita sampai di sini, mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan, kami bersyukur dan beribasih. Tuhan, mohon janganlah agar kami untuk selama hidup kami janganlah lupa akan Engkau, agar seumur hidup kami hanya padamu.一生都不偏离。
藏在心里。将你的话藏心，主啊，我一生都不忘记。叫我一生都不忘记，让我能摸着你的心意，成为你所喜悦的。主，我单单渴慕你，深深爱你，以真挚的灵来敬拜你。主，我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随。主啊，我单单渴慕你。深深爱你，以真挚的灵来敬拜你。主，我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随。主，我渴慕你。主，我单单渴慕你，深深爱你，以真挚的灵来敬拜你。主，我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随神啊，我哋要向你獻上極大嘅感恩。神，我哋要向你獻上極大嘅 bersyukur 感謝。 padamu. Kami mengucapkan terima kasih, puji syukur kami ya Tuhan. Engkau memberikan kasih karunia-Nya kepada kami. Terima kasih atas kuasa-Mu di dalam hidup kami, dan atas hidup kami mengucapkan terima kasih, puji syukur kami, dan juga kami berterima kasih bagaimana Engkau memberikan anugerah-Mu kepada Gereja 611. Saudara semua, kita menghitung bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia kepada 611 sehingga kita bisa bersyukur. Kita datang di 611 dengan berbeda tempat, berbeda waktu. Ada yang sebelum ada tempat di Fulai, ada yang datang sesudah ada kursi anugerah didirikan. Kita datang di 611, kita melihat bagaimana besarnya anugerah dari 611. Dulu waktu membeli di lantai 2 majak yang bocor-bocor, masih ingat tempat masa itu, dan juga yang di 611 masih di North Point juga mengikuti 611. Kita bersyukur kamu bisa datang ke 611. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita merenungkan kembali bagaimana besarnya anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh Chunwan waktu itu dalam kota yang dalam kesedihan, tetapi Tuhan, Engkau membawa 611 di Chunwan, sehingga Engkau berfirman di sini akan mengadakan satu perubahan di tempat ini. Tuhan, terima kasih lewat Pastor Joshua membawa kami di Chunwan ini dan memberikan tempat ini bagi kami. Semua ini adalah kasih karunia-Mu. Tuhan, kami begitu kecil.
Dari 3 orang, cuma Pastor Joshua dan Simo dan Pastor Deborah, tetapi sekarang Tuhan berkembang begitu besar. Ini semua adalah karya dari-Mu Tuhan. Bersyukur dan terima kasih. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Waktu dari Northwest sampai datang di Fulai Chunwan ini. Setelah di Fulai masih ada di lantai 2 kursi karunia. Bukan hanya jemaat makin bertambah banyak, bahkan tempat pun bertambah banyak, dan di tempat masih ada di Mancung, Winga, dan para staf gereja pun makin bertambah. Dan di saat demikian, bukan hanya sampai di situ Tuhan, di saat semasa yang sulit ini pun Engkau terus memberikan berkat-Mu. Dan lagi pula Tuhan, berilah lewat Pastor Joshua yang mengajarkan kami harus terus merendahkan diri agar hidup kami di dalam-Mu semakin dalam, semakin mengikuti-Mu dan semakin melihat anugerah dari-Mu. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur padamu lewat renungan pagi, lewat dari kebaktian dari Pastor Joshua dan Simo, dan dari sistem pengembalaan terus memberitahukan kepada kami untuk terus merendahkan diri dan mengaku akan dosa kami. Tuhan, kami memudah untuk sombong, mudah lupa akan Engkau, dan tidak lupa mudah untuk berbalas jasa Tuhan, tetapi Engkau pada saat Engkau memberikan anugerah-Mu agar kami bisa kembali merendahkan diri, dan kami pun bisa melihat pasangan suami istri mereka bisa dipulihkan kembali hubungan, dan banyak sekali melihat mujizat-mujizat yang terjadi karena kami mengikuti Engkau lewat bimbingan dari Pastor Joshua dan Simo. Tuhan, berilah kami agar kami terus untuk mengikuti Engkau, walaupun dalam masa kesulitan ini, tetapi Tuhan, Engkau terus memberikan anugerah-Mu, berkat-Mu, dan juga mohon Tuhan agar di masa ini janganlah sampai kami menjadikan kesombongan bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan di setiap hari Engkau berfirman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami lemah, kami mudah untuk melupakan, dan kami mudah untuk meninggikan hati, kami mudah sombong. Tuhan, kami mendengar ini, kami lebih lagi harus mengalahkan kelemahan kami dan dosa ini. Saudara semua, mari kita tenangkan diri dan mohon Tuhan untuk menerangi kita, di mana kita di dalam kasih karunia Tuhan kita perlahan-lahan menuju kesombongan. Kita lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu, terangilah kami agar kami memiliki hati yang rendah, dan agar kami bisa merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, pada saat kami datang di hadapan-Mu, pada saat kami diterangi oleh Roh-Mu, kami berkata kepadamu, Tuhan, maafkan kami. Maafkanlah kami lupa, sering lupa
untuk bersyukur. Kami melihat anugerah-Mu, kami mudah untuk bergembira, tetapi dengan mudah untuk melupakannya. Pada menghadapi kesulitan, kami mudah menggerutu. Tuhan, ampunilah dalam hati kami mengharapkan Engkau mengikuti kami berjalan, bahkan kami mengendalikan Engkau. Tuhan, ampunilah dosa kami, dan juga pada masa kami dalam kesuksesan, dan kami mudah sekali segala kemuliaan usaha ini dikembalikan bagi diri sendiri. Lihat berapa banyak usahaku dan memuji diriku sendiri. Tuhan, kami tidak mengembalikan kemuliaan padamu. Kami tidak melihat segala sesuatu kami bisa berhasil melakukan semua ini karena adalah Engkau Allah yang baik di belakang yang membuat segala sesuatunya ini buat kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami sombong tinggi hati. Ampunilah kami sering-sering lupa akan Engkau. Tuhan, ampunilah dosa kami. Jangan sampai kami dalam kasih karunia-Mu kami merosot. Tuhan, kami lemah, tapi Tuhan di dalam anugerah-Mu kami mau berpegang padamu. Peganglah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dari salib-Mu, Tuhan, hanya Engkau yang berbelas kasihan pada kami. Yesus, kami berseru padamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kesombongan kami salibkan di salib-Mu. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, hancurkanlah kesombonganku, agar aku dipenuhi akan belas kasih karunia-Mu. Haleluya. Aku perlu untuk merendahkan diri. Tuhan, ini adalah seruan dari kami. Kami mau untuk merendahkan diri, datang di hadapan-Mu. Berilah aku dengan kerendahan hati. Kami tidak sanggup, tetapi Tuhan, Engkau sanggup. Saya mengundang saudara semua untuk berdiri. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kalau kamu adalah kaum pria, berdoalah untuk Hong Kong, berdoa untuk generasi yang berikut mereka. Generasi yang kedua tidaklah mudah untuk banyak sekali akan tantangan di Hong Kong. Kita perlu untuk berdoa untuk generasi kita berikutnya. Kita berdoa, dan yang para kaum perempuan yang punya anak, kita berdoa untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa. Kita bersama berdoa untuk Hong Kong, untuk generasi berikutnya di Hong Kong, untuk takut akan Tuhan, takut akan Allah yang Maha Esa. Jangan dengan kuasa gaib untuk mendapatkan kekuatan, dan semua harus beribadah kepada Allah yang Maha Esa.
Kami bawa kedua anak kami di hadapan-Mu. Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Hanya beribadah kepada Engkau. Agar mereka kembali kepadamu. Kami berdoa, kami memohon padamu, mohon mereka menjadi orang yang tarang. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Berpegang pada janji-Mu. Haleluya. Silakan kita untuk sujud. Kesombongan adalah awal dari pemerosotan dan awal dari keruntuhan. Kesombongan awal dari keruntuhan. Melupakan itu adalah awal dari keruntuhan. Manasye lupa akan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dia masuk dalam segala kegelapan, hatinya penuh dengan kegelapan. Yang di dalam hatinya bukan hukum perintah Tuhan, bukan Tuhan. Dia kembali kepada kegelapan, bahkan dia mempengaruhi semua orang dalam kerajaan untuk masuk dalam kegelapan, sehingga sampai suatu hari Yehuda dibawa dalam pembuangan.
karena Tuhan tidak melupakan akan dosa Manasye. Saudara, untuk kita sendiri, untuk generasi kita berikutnya, kita datang di hadapan Tuhan berdoa, mohon Tuhan memberikan kasih karunia. Kalau kamu merasa kamu punya kesombongan dan mudah untuk melupakan, kita mengaku dosa. Dan juga kita mohon Tuhan untuk memberikan hati, agar kita punya hati yang merendahkan diri, dan juga untuk generasi kita berikutnya, untuk Hong Kong dan di tempat dimanapun negara kamu berada. Kita berdoa, bersama kita berdoa. Bapa, kami adalah umat-Mu, sujud merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon Engkau mengingatkan perjanjian dari Yesus Kristus. Kami di dalam keselamatan Yesus Kristus, kami mendapatkan keselamatan. Tubuh Kristus dipecahkan untuk kami mendapatkan keselamatan, dan kami terhubung dengan Engkau. Tuhan, kami hari ini datang di hadapan-Mu, mohon kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kami masuk dalam perjanjian baru ini, berkonek dengan Engkau. Tuhan, dengan kiranya kerajaan-Mu memenuhi hati kami, Roh-Mu memenuhi kami. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berilah kami hati yang rendah hati. Buang segala kesombongan kami dan tidak tahu untuk berbudi. Buanglah segala sikap kami untuk mementingkan diri kami sendiri. Kami mau mengikuti Engkau. Di saat ini, mohon Roh-Mu memberikan kasih karunia-Mu, agar kami selalu bisa merendahkan diri berjalan di hadapan-Mu, sehingga kami tidak meninggalkan berkat dari-Mu. Saudara semua, mari ikuti doa aku. Allah Bapa yang terkasih, kami mau berpegang, berkonek dengan-Mu. Sebagai wakili dari ini, melayani di bumi ini, dan juga mewakili seluruh dunia. Kami datang di hadapan-Mu. Seluruh dunia kami bawa di hadapan-Mu. Dari kami perorangan, hati kami dipenuhi oleh Tuhan dan firman Tuhan, sehingga kami dengan firman-Mu memenuhi segala tempat tinggal kami. Tidak mau seperti Manasye, kegelapan meliputi Yehuda, kerajaan Yehuda. Tuhan, dosa kami sebagai manusia mohon Engkau ampuni. Ampunilah kami hanyalah orang biasa. Roh-Mu penuhilah kami. Mohon kerajaan-Mu, firman-Mu memenuhi kami, sehingga kaki kami bisa menapakkan kaki di tempat yang Engkau janjikan. Dan tempat di mana kami berdiri berada dalam kerajaan-Mu, ada di dalam kerajaan-Mu, sehingga Engkau memilikinya dan memperlihatkan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami merendahkan diri sujud di hadapan-Mu. Di saat ini berilah kami kasih karunia-Mu,
sehingga kami dari kesombongan keluar dari kesombongan kami, terima untuk merendahkan diri, sehingga kami makin diberkati, makin banyak kasih karuniamu, agar kami tidak melupakan diri. Jangan dari yang baik menjadi jahat, menuju kebinasaan. Kami mau semakin membaik, dan generasi kami yang berikutnya lebih baik dari generasi kami sekarang, dan masa depan kota kami lebih baik dari masa sekarang, dan negara kami lebih baik dari masa sekarang. Tuhan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kita sampai di sini. Tuhan memberkati.